Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 4 pada tugas uji pemahaman pada halaman 241 sampai 243 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Baik Gen, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan gambar organ pencernaan berikut. Seorang pasien menjalani operasi pengangkatan organ X akibat adanya endapan campuran kolesterol, kalsium, dan bilirubin yang mengeras. Hal tersebut menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Bioproses yang akan terganggu pada orang tersebut adalah titik-titik. Bagian pada gambar ini, organ yang ditandai dengan huruf X adalah kantung empedu. Kantong empedu berfungsi untuk menyimpan dan mengeluarkan empedu yang diproduksi oleh hati. Empedu membantu proses pencernaan lemak dengan mengemulsikan lipid sehingga lebih mudah dipecah oleh enzim lipase. Jika kantung empedu diangkat karena adanya endapan seperti campuran kolesterol, kalsium, dan bilirubin yang mengeras, maka proses pencernaan lipid menjadi senyawa monomernya akan terganggu. Tanpa kantung empedu memang tetap diproduksi oleh hati, tetapi pengaturan alirannya ke usus halus tidak seefisien sebelumnya. Akibatnya, kemampuan pencernaan lemak dapat menurun. Maka dengan pembahasan atau analisis ini, jawaban yang bisa kita pilih dan dianggap benar adalah opsi C, yaitu pencernaan lipid menjadi senyawa monomernya dapat terganggu karena kehilangan dari organ yang dilabeli X ini pada gambar yang merujuk pada kantung empedu. Baik, kita masuk pada soal kedua berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Gondongan adalah pembekakan kelenjar ludah pada leher bagian atas atau pipi bagian bawah akibat infeksi kuman dan bersifat menular. Orang tua zaman dahulu mengoleskan belau, yaitu kapur biru pemutih pakaian, ke leher dan pipi anaknya yang membengkak dengan tujuan agar cepat sembuh. Hal yang paling benar terkait dengan tindakan tersebut adalah titik-titik. Bagian gondongan atau parotitis disebabkan oleh infeksi virus, khususnya virus mumps. Belau atau kapur biru yang dioleskan pada leher atau pipi anak yang terkena gondongan tidak memiliki efek langsung terhadap virus penyebab penyakit ini. Tindakan ini adalah pengobatan tradisional yang sebenarnya tidak secara ilmiah terbukti efektif dalam membunuh virus. Jadi, dalam pembahasan ini dan opsi yang ada ini kita bisa pilih opsi A dengan keterangan tidak dapat mematikan virus. Bagian, kita masuk pada soal pertama berikut ini pada sesi soal kedua. Perhatikan soal yang ada ini, Gen. Tapi sebelum menjawab soal yang ada ini, kalian bisa perhatikan teks informasi terkait dengan dispepsia yang ada pada halaman 241 sampai 242. Informasi yang ada di teks tersebut dapat kita gunakan untuk menganalisis pernyataan yang ada 5 ini. Karena kita diminta untuk memberi tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Baik, berikut ini adalah jawaban untuk setiap pernyataan yang ada ini berdasarkan teks dispepsia tersebut. Untuk pernyataan pertama, ini dianggap salah karena teks menyebutkan bahwa dispepsia umumnya terjadi pada individu berusia 20-50 tahun tanpa menyebutkan jenis kelamin yang lebih rentan. Namun, pernyataan ini juga didukung berdasarkan data epidemiologis lain yang diketahui bahwa dispepsia lebih sering dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Datanya ada di paragraf terakhir di teks informasi tentang dispepsia. Kemudian untuk pernyataan kedua, ini dianggap benar karena mengkonsumsi minuman probiotik dapat membantu mencegah dispepsia dengan menjaga keseimbangan bakteri baik dalam saluran pencernaan.
Meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam teks, probiotik memang dapat membantu mencegah masalah pencernaan termasuk dispepsia ini. Jadi pernyataan ini benar sebagai langkah pencegahan. Kemudian untuk pernyataan ketiga atau yang C, ini juga dianggap benar karena teks menjelaskan bahwa salah satu penyebab dispepsia adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori. Infeksi ini memang bisa diatasi dengan pemberian antibiotik yang bertujuan untuk membasmi bakteri penyebabnya. Maka pernyataan ini benar sesuai dengan informasi dalam teks. Kemudian untuk pernyataan keempat atau yang D, ini dianggap salah karena dalam teks dijelaskan bahwa lapisan mukosa yang rusak menyebabkan nyeri jika bersentuhan dengan asam lambung. Namun, asam lambung yang dimaksud adalah asam klorida atau HCl, bukan asam asetat. Oleh karena itu, kita anggap salah untuk pernyataan yang D ini. Kemudian untuk yang terakhir atau yang kelima atau pada pernyataan yang E, ini dianggap salah. Tidur rebahan setelah makan ini justru dapat memperparah gejala dispepsia. Karena posisi ini dapat mempermudah asam lambung naik ke kerongkongan yang menyebabkan rasa tidak nyaman. Teks juga menyebutkan bahwa asam lambung yang naik ke kerongkongan dapat menyebabkan nyeri dan gejala lainnya. Maka pernyataan ini kita salahkan. Kemudian kita masuk pada soal kedua berikut ini, Gen. Berdasarkan teks informasi, tuliskan 5 nama kota di Indonesia dengan persentase penderita gastritis dari yang terbesar hingga yang terkecil. Bagian kejadian gastritis di beberapa kota wilayah Indonesia dari yang terbesar hingga terkecil, yaitu diantaranya secara berurutan ada Medan, kemudian Jakarta, Denpasar, Bandung, dan Palembang. Juga disusul oleh kota-kota setelahnya, yaitu ada Aceh, Pontianak, dan Surabaya. Bagian kita masuk pada soal ketiga berikut ini sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini. Negara dengan jumlah penderita gastritis terbanyak setelah Indonesia adalah titik-titik. Jawabannya yang benar adalah B dengan keterangan India. Berdasarkan teks, setelah Indonesia dengan persentase jumlah penderita gastritis sebesar 40,58%, maka negara dengan jumlah penderita gastritis terbanyak setelah Indonesia adalah India dengan persentase 43%. Nah, Gen, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 4 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 241 sampai 243 di buku pegangan biologi kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.